IHSG jadi 36.000 pada 2035. Tapi pada kenyataannya itu yang dikatakan oleh Pak Purbaya. Kita ingat waktu itu kira-kira acaranya di bulan Mei Juni lalu ya. Iya, Betul, di acara CNBC ya, Pak Purbaya Investment masih Forum. selaku Dewan Komisioner LPS mengatakan pasar keuangan itu tentunya ada uncertainties yang ada, sentimen yang ada, naik turun yang ada. Tapi secara tren, secara keseluruhan dan jangka panjang itu ada tren upwards. Maka dari itu dalam 10 tahun ke depan bukan tidak mungkin. Waktu itu Pak Purbaya bilang IHSG akan menyentuh level 36.000. Nah sekarang kita kembali lagi nih keadaan sekarang ya. Di mana sudah dari kemarin sampai hari ini IHSG terkoreksi lebih dari 2% imbas sentimen yang ada. Ya, pertanyaannya tentu bagaimana redaksi melihat hal ini? Ke Mas Ai dulu. Ya, sebenarnya kan kemarin itu reshuffle bisa dibilang sangat mendadak ya. Jadi pasar saham itu memang sangat rentan terhadap sentimen news ya dan rumors ya. Karena reshuffle ini sifatnya sangat mendadak, sehingga mungkin investor sedikit lebih hati-hati lah gitu. Tapi bukan berarti ini sebagai sentimen yang jelek gitu, karena memang ini transisi aja dari pergantian antara Ibu Sri Mulyani ke Pak Purbaya. Tapi saya yakin ini nggak akan berlangsung terlalu lama, mungkin hanya 2-3 hari saja. Tapi setelah itu pasar atau investor pasti akan melihat kebijakan apa yang nanti akan diambil. Kalau misalkan dinilai sangat bagus buat pasar, pasti akan kembali balik lagi gitu. Apalagi investor-investor itu kan sangat pro terhadap kebijakan yang bagus gitu ya. Betul. Jadi kalau memang ternyata pasar yang menguntungkan dengan kebijakan-kebijakan dari Menteri Keuangan yang baru, ya pasti mereka akan kembali lagi dananya ke Indonesia. Gitu. Jadi ini Anda merasa ini hanya transisional semata ya, dan hanya temporarily. Betul. Kalau dari Mas Mike seperti apa nih Mas? Iya, banyak sekali pertanyaan tentang Pak Purbaya belakangan ya, terutama setelah dia dilantik jadi Menteri Keuangan. Dan memang mungkin secara publik umum nggak banyak yang mengenal Pak Purbaya gitu. Walaupun beliau dia kemarin ngomong tuh. Iya, Ketua Dewan Komisioner LPS gitu ya. Dan kita lihat memang untuk di dalam kondisi sekarang itu kebijakan sangat ditunggu. Apalagi ini di tengah-tengah pembahasan RAPBN 2026 gitu. Beliau kemarin sempat menyampaikan kalau akan melihat lebih dulu kondisi APBN seperti apa dan yang akan dibahas dengan DPR seperti apa gitu. Memang kalau kita lihat concernnya yang pertama untuk pertumbuhan ekonomi pasti akan digenjot ya. Dia menyebutkan ke arah 6% dalam waktu yang tidak terlalu lama. Walaupun beliau sendiri melihat di kuartal 3 ini akan sedikit melambat dibandingkan kuartal sebelumnya gitu. Nah, memang beliau secara tren juga kalau di kuartal 3 juga akan melambat gitu. Ya. Dan kita lihat satu poin penting yang mungkin mesti di-highlight tentang yang diragukan banyak orang, apakah APBN akan menjadi loss gitu, jadi defisitnya akan jebol gitu. Dan itu dijawab sama Pak Purbaya tadi gitu. Kalau seandainya APBN akan dipastikan sehat, artinya batas defisit 3% terhadap PDB tetap akan dijaga beliau selama masa jabatannya. Bagaimana Anda melihat pada nyatanya IHSG kan memang ada koreksi. Itu penyebabnya kira-kira apa kalau menurut pandangan Mas Mike? Iya, mungkin seperti yang sama rupiah juga ya. Iya, sama rupiah juga pelemahan gitu ya. Kita lihat mungkin ini lebih karena investor wait and see ya, karena menunggu kebijakan. Oke, jadi ke wait and see ya. Iya, jadi melihat kira-kira karena ini pembahasan DPR kan masih berlangsung gitu dan banyak kebijakan yang sangat ditunggu gitu, terutama masalah cukai rokok. Betul. Terus yang kemudian masalah pajak juga gitu, karena target pajaknya sangat tinggi gitu kan. Apakah dia akan menggunakan instrumen tarif kah ataukah administrasi yang akan dia lakukan tahun depan, itu kan pasti sangat berpengaruh terhadap korporasi di Indonesia. Kemarin kalau kita mau quoting seperti apa yang disampaikan langsung oleh Pak Purbaya, katanya dia tidak akan ada penambahan level pajak ya. Iya, sempat bilang tuh tidak katanya akan mengenakan jenis pajak baru. Pajak baru ya, tapi lebih kepada sistem yang sekarang ada dirapikan saja gitu. Betul. Ya, untuk memaksimalkan mengoptimalisasi penerimaan pajak dan lain-lain. Menurut Anda gimana tuh? Untuk mungkin tambahan sedikit lagi, dan beliau tuh sempat menyampaikan kalau dia lebih fokus gimana caranya mendorong perekonomian gitu. Jadi semakin banyak instrumen yang digunakan untuk mendorong perekonomian, ekonominya tumbuh, maka itu kemampuan untuk meningkatkan penerimaan negaranya akan jadi lebih tinggi gitu. Ketimbang saat ini menaikkan tarif pajak justru akan membuat ekonomi jadi kontraksi. Karena malah jadi inefficient ya dalam hal ini, kayak lever curve gitu ya. Semakin dinaikkan malah jadi sentimen masyarakat terhadap pajak dan lain-lain tuh jadi malah akan menurun secara penerimaan dan agregat begitu ya. Kalau dari Mas sendiri seperti apa Mas Ai? Iya, jadi kalau market 2 hari ini terkoreksi baik itu rupiah maupun IHSG, itu lebih ke arah sentimen terhadap newsnya aja sih kalau aku lihat ya. Tapi untuk fundamentalnya tidak ada masalah gitu.
Dalam Iya, arti iya, iya, iya. secara kinerja emiten maupun secara prospek bisnis ke depan nggak ada sesuatu yang Iya, iya. force major atau suatu besar yang negatif gitu. Jadi harusnya justru ini adalah kesempatan buat orang-orang yang masih punya dana untuk masuk, karena banyak saham-saham yang blue chip harganya cukup murah. Seperti kata Pak Purbaya, biasanya di setiap ada kejatuhan itu dia baliknya akan jauh lebih cepat gitu dan lebih besar lagi dari Benar, penurunannya. Itu kan terbukti dengan Jadi data-data harus yang malah tadi optimis ya dengan dipaparkan. adanya ini Dan malah time to buy masih gitu optimis ya. Justru ini time to buy sih. Iya, buat karena kan investor. memang secara fundamental keadaan ekonomi Indonesia tuh robust gitu Iya, ya. betul. Tadef oke, dan hal-hal lainnya rupiah juga masih berada dalam level yang maksudnya rentang yang masih dalam rentang yang moderat begitu ya, inflasi terjaga. Tapi memang pertanyaannya adalah ya lagi-lagi karena memang ini pertumbuhan ekonomi target ini 8% gitu ya. Targetnya ini luar biasa Iya. gitu ya dari Presiden Prabowo Subianto, dan bagaimana caranya mengenjot dari yang tadinya Q1 4,87, Q2 di 5,12%. Apakah bisa gitu dalam 3 bulan seperti yang tadi disampaikan Pak Purbaya bisa ke 6-7% dengan mengandalkan konsumsi domestik tadi kan katanya ya, kalau misalnya memang itu jadi driver of economic growth Indonesia.